Saudara, tahun 2000, saya diminta sama Tuhan. Tuhan berikan visi dalam hidup saya untuk memimpin industri rohani Indonesia. Industri rohani itu dalamnya ada toko buku rohani, penerbitan, televisi rohani, talk show, radio, dan lain sebagainya. Dan ada distributor, ada UKM yang jumlahnya sampai ribuan. Dan industri ini nggak pernah ada asosiasinya. Industri ini berdiri sendiri, dan kemudian tahun 2000 Tuhan katakan, ayo buat, karena industri ini adalah industri yang menopang gereja. Ketika gereja butuh Alkitab, gereja lari ke industri rohani, gereja butuh kaset-kaset, atau buku, atau peralatan gereja, sekolah minggu, dan lain sebagainya, gereja akan lari ke industri rohani. Dan industri ini tidak teregulasi, industri ini masih kacau balau, masih berdiri sendiri-sendiri, ada pembajakan juga terjadi, dan lain sebagainya. Ayo diluruskan. Jadi akhirnya saya panggil teman-teman dari semua industri rohani, kita kumpul dan kita mulai ngobrol. Nah, mereka bilang, Pak, karena ini visi yang Tuhan berikan kepada Bapak pimpin aja Pak, Bapak jadi presidennya Pak, asosiasi. Oke, saya jalankan itu, dan kemudian saya bilang, Tuhan udah terbentuk ya, kita buat sistem diskon yang tepat, kita buat regulasi yang membajak produk, kita singkirkan, kita berikan teguran dan lain sebagainya, jadi kita buat bersih pokoknya, industri rohaninya. Kita buat dengan integritas ilahi. Tuhan bilang begini, oke, sudah selesai, sekarang kamu harus buat convention. Convention? Iya. Seperti Pekan Raya Jakarta konsepnya, tapi orang masuk ke dalam semuanya barang-barang rohani. Kasih tahu gereja, undang gereja, supaya gereja tahu bahwa ada industri rohani yang bergerak di Indonesia. Saya berdoa lagi, di mana Tuhan? Itu tahun 2008. Tuhan bilang, buat di tengah kota. Di tengah kota di mana? Tengah kota Jakarta. Iya, di mana? Istora, kata Tuhan. Saya bilang lagi, Tuhan, Istora sewa seharinya aja 120 juta. Gimana dapat uangnya Tuhan? Tuhan terus bicara. Terus saya bilang begini, oke, kalau ini dari Tuhan, saya minta dua hal Tuhan. Saya nggak mau berhutang, dan saya nggak mau ngemis-ngemis minta uang. Itu bukan ciri saya. Saya diajarkan sama orang tua saya nggak begitu. Saya nggak mau ngemis-ngemis minta uang, minta donation, dan saya nggak mau pinjem Tuhan. Nggak mau. Saya serahkan sama Tuhan. Akhirnya tim kami buat paket sponsor. Karena dari sewa booth-nya aja nggak cukup uangnya. Paket sponsor. Waktu kami sodorkan kepada potensi sponsor, nggak ada satupun yang mau. Mereka katakan begini, Pak, udah pernah buat nggak? Belum. Nah, bagaimana kami tahu ntar berhasil atau tidak? Nggak mau dulu lah. Gitu. Yang kedua, namanya aja udah Indonesian Christian Retail Expo. Ada nama Kristennya Pak. Nggak mau produk atau jasa kita diasosiasikan dengan nama Kristen. Bahaya Pak, nggak bagus. Tolak sama semua. Nggak ada sponsor. Ketar-ketir nggak? Oh jelas. Seminggu sebelum acara dimulai, saya dipanggil ke Mabes Polri. Pak, kami mau memberikan izin keramaian. Tapi ini acara apa ya Pak ya? Kalau KKR kami tahu Pak, ini acara apa Pak? Nggak pernah ada di Indonesia. Betul Pak, ini seperti Pekan Raya Jakarta Pak, PRJ. Tapi ketika Bapak masuk ke dalamnya Pak penuh dengan barang-barang rohani Pak. Hanya barang-barang rohani Kristen Pak. Oh gitu, ngerti. Dibuatkan. Seminggu sebelumnya keluar izin keramaian. Dana masih tekor. Seminggu sebelum itu, ada teman saya yang udah lama saya nggak pernah ketemu. Dia telepon saya, dia bilang gini, Bill, kamu lagi buat acara ya? Aku dengar. Iya, ini aku baru lewat di Jalan Sudirman. Umbul-umbulnya di mana-mana. Ya, udah beres semuanya. Udah, saya bilang gitu. Keuangannya udah beres. Nah, itu belum, saya bilang gitu. Kamu kenapa nggak ngomong? Ya, saya malu ngomongnya. Saya nggak tipe minta-minta. Berapa sisanya? Saya sebutkan angkanya. Dia bilang gini loh, aku tuh telepon karena aku tergerak. Besok datang deh ke kantor atau kirim orang juga nggak apa-apa. Aku tutup semuanya ya. Terus saya bilang gini loh, jangan. Ntar saya balikinnya gimana? Orang ini sponsor aja nggak ada. Nggak usah balikin, saya mau nabur kok. Dan jangan sebut nama saya. Acaranya berhasil tanpa hutang, di cover sama Tuhan. Bagi saya, dia adalah si pembawa kendi air yang Tuhan kirim tepat pada waktunya. Dia adalah pembawa kendi air yang lewat dalam hidup saya. Dan saya dipertemukan sama dia. Habis setelah acara itu gak pernah ketemu lagi. Gak pernah ketemu lagi. Cuman kontak-kontak lewat WA aja, gak pernah ketemu lagi. 6 bulan setelah itu saya dipanggil ke Amerika. Karena yang hadir di acara itu 15.000 orang. Di Amerika selalu setiap tahun kami punya acara bersama-sama karena semua asosiasi dari seluruh dunia kumpul. Dan mereka membuat acara besar tahunan di sana. Yang waktu saya hadir, dari Indonesia dipanggil ke depan. Dia bilang begini, kami mau memberikan penghargaan bagi Indonesia. Dan kami minta supaya Bapak ini memberikan speech di depan. Karena kami mau menyatakan bahwa convention pertama yang diadakan di Indonesia, convention Kristen itu adalah convention yang terbesar di Asia. Mengalahkan Singapura, Hong Kong, Korea, dan lain sebagainya. Sudah bertahun-tahun mengadakan begitu. Kami mau tahu, kok negara di mana kalian itu minoritas, kok bisa buat convention besar begitu? Saya maju di atas, saya bilang begini, itu bukan karena saya lebih cerdas, bukan karena saya lebih kuat, bukan karena saya lebih berhikmat. Saya kutip Pengkhotbah 9 ayat 11, Alaf dan Taf, Alfa dan Omega, awal dan akhir, semuanya karena Tuhan. Bukan karena saya. Semuanya karena saya masuk di dalam zona waktunya Tuhan, masuk di dalam kairosnya Tuhan. Saya pulang dari sana, lega hati saya bilang, Tuhan, utang lunas ya, selesai ya Tuhan. Tuhan bilang begini, enak aja, itu baru permulaan, sekarang harus siap-siap buat yang kedua. Aduh Tuhan,
Tahun 2009 saya datangin Mabes Polri ke teman-teman, saya bilang, Pak gimana Pak kalau buat tahun ini? Jangan Pak, ini tahun pemilu Pak, jangan Pak, jangan tahun ini Pak. Saya keluar dari Mabes Polri, hati saya senangnya minta ampun. Terima kasih Tuhan, kalau perlu tiap tahun pemilu aja Tuhan, gak usah buat lagi. Gak bisa ngeles, akhirnya tahun 2011 harus buat yang kedua. Yang kedua Tuhan bilang jangan buat di Istora, sekarang buat di Kelapa Gading. Kelapa Gading, kalau saudara pernah ke Jakarta, adalah tempat di Indonesia di mana orang Kristen per kapita terbesar ada di situ. Gereja per kapita terbesar jumlahnya juga ada di daerah perumahan itu. Ada 167 pintu gereja, ada 400 kebaktian yang terjadi di Kelapa Gading setiap hari Minggu. Itu sudah seperti Holy Land. Kalau saudara nggak punya uang ke Israel, pergi Kelapa Gadingnya itu udah Holy Land juga di situ. Semua ministry besar, semua gereja-gereja besar punya markas di sana. Perputaran uang nomor 1 di Indonesia ada di Kelapa Gading. Semua waralaba ada di sana, semua bank ada di sana, dan mallnya saja ada 5 di sana. Luar biasa tempat itu. Sekarang sedang dibangun LRT ya, lewatin tempat itu. Jadi Tuhan bilang buat di situ, namanya Mall of Indonesia, buat di ground floor-nya. Saya bilang oke Tuhan, hal yang sama terjadi lagi, gak ada sponsor yang mau. Dan saya bilang lagi, 2 hal, kondisi Tuhan, gak mau hutang, gak mau minta-minta Tuhan. Saudara, persis seperti yang pertama, seminggu sebelum itu ada seorang ibu yang saya juga baru pertama kali ketemu sama dia itu baru 1 tahun sebelumnya. Dia telepon saya, dia katakan, Pak mau buat acara ya, saya dengar. Bapak ketemu ya, presentasiin kepada saya. Saya ngobrol sama dia 10 menit dan kemudian dia bilang, Pak saya tutup sisanya, jangan sebut nama saya. Acaranya tertutup, gak ada hutang, yang hadir 40.000 orang. Dan waktu acara itu terjadi, saya kembali dipanggil ke Amerika. Saya dipanggil ke sana karena mereka mendengar pihak mallnya sampai heboh. Karena mereka katakan, pihak mall katakan gak pernah kita buat acara yang seramai ini. Sampai valet parkingnya udah gak bisa lagi terima. Itu kalau saudara tahu daerah situ sebelahnya ada daerah perumahan namanya Sunter, itu macetnya sampai ke sana. Mereka katakan, Pak kita pernah buat konser band Dewa di sini. Gak seramai ini Pak. Ini sampai ngebludak orangnya datang semua. Saya dipanggil ke sana lagi. Dan waktu acara di Amerika itu ada Pak Reinhard Bonnke dan lain sebagainya. Ada upacara yang sudah disiapkan bagi Indonesia. Dan saya juga dikejutkan karena mereka lakukan itu surprise. Dan saya dipanggil ke depan lagi dan pada hari itu saya diberikan award atau penghargaan tertinggi dari Asosiasi Kristen di dunia. Namanya Peter Gunter Award. Itu hanya diberikan 1 tahun sekali kepada orang yang dianggap berprestasi menurut mereka begitu. Itu diberikan kepada saya, besar. Kemudian saya disuruh kasih speech lagi. Apa yang saya katakan sama dengan tahun 2008. Karena mereka katakan begini, ini kami berikan penghargaan karena kali ini Indonesia mengadakan second convention, yang convention yang kedua, bukan lagi terbesar di Asia, tapi terbesar di dunia. Mengalahkan Amerika, mengalahkan Brazil, mengalahkan segala-galanya. Kok bisa orang sebanyak itu datang? Kok bisa ternyata gereja bertumbuh di sana, katanya begitu. Kembali pernyataan saya sama, Alaf dan Taf, Alfa dan Omega, awal dan akhir. Bukan karena saya lebih cerdas, bukan karena saya lebih kuat, bukan karena saya lebih berhikmat. Semuanya karena Tuhan. Itu aja, kiat-kiatnya hanya itu. Udah gak ada yang lain karena saya masuk ke dalam zona waktunya Tuhan. Kairosnya Tuhan, di dalam kairosnya Tuhan, dia pertemukan dengan orang jejaring yang tepat, dia pertemukan dengan kesempatan yang tepat. Saya pulang ke Indonesia dan sampai hari ini penghargaan yang besar itu gak pernah saya pajang. Penghargaan itu sudah debuan ada di bawah meja saya. Kalau saudara mau silakan ambil buat talentan silakan. Saya nggak butuh karena ada nama saya di situ. Kolega saya, keluarga saya bilang sama saya, itu penghargaan tertinggi loh. Kenapa kamu gak bangga? Taruh dong di tembokmu. Saya bilang saya gak akan pernah bangga. Karena semua keberhasilan itu bukan karena saya. Kalau nama di piagam itu diganti dengan Yesus Kristus baru saya pajang. Karena ada nama saya di situ, saya tidak akan pernah pajang. Udah debuan, saya gak peduli, saya gak pernah lihat lagi. Bukan saya gak menghargai mereka memberikan itu, bukan. Tapi saya tahu keberadaan posisi saya di mana. Karena semua keberhasilan itu karena Kristus. Semuanya karena Tuhan. Semuanya karena saudara dan saya masuk ke dalam zona waktunya Tuhan.